Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Oke, jadikan video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, garis bawahi hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja ya teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Oke, dan setiap readingan yang sifatnya negatif itu sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman, ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Fokus, konsentrasi. Oke, dan semoga energi kamu dalam pekan ini positif tentunya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, oke, nah aku punya Eight of Wands ataupun 8 tongkat. 8 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah perjuangan dan kerja keras kamu selama ini, teman-teman. Ya, tentang sebuah upaya dan usaha ya. Mungkin juga ikhtiar doa kamu ya, teman-teman, yang dimana ya tentu tujuannya adalah ingin hidup lebih baik. Nah, mungkin pertanyaannya adalah teman-teman, apakah upaya dan usaha yang kamu lakukan selama ini akan ada hasil yang positif ataupun ya, apakah usaha, upaya, kerja keras, doa kamu, teman-teman, ini bakal sia-sia ataupun mungkin nanti kebalikannya ya, seperti itu. Kita akan lihat dari kartu berikutnya, teman-teman. Sebenarnya sih hasil yang didapatkan ketika ingin hasil yang maksimal ya tergantung memang dari upaya-upaya yang juga ya teman-teman. Ketika kamu yakin, ketika kamu sudah melakukan hal yang terbaik, maka niscaya sih potensinya akan berhasil gitu. Oke, kemudian aku punya Ten of Swords ya, ataupun 10 batang. Melihat dari kartu kedua ini teman-teman ya, sangat menggambarkan bahwasanya mungkin di dalam kehidupan kamu penuh dengan ujian gitu ya, penuh dengan masalah, penuh dengan problem. Jadi terkadang ini yang membuat kamu sedikit menjadi pesimis ya teman-teman, menjadi pesimis dan terkadang juga berputus asa ya. Karena apa? Ya bisa jadi karena ketika kamu sudah banyak berkorban, berjuang teman-teman ya, segala hal sudah dilakukan, tetapi terkadang apa ya, belum sesuai dengan ekspektasi, belum sesuai dengan harapan, maka di situ cukup apa ya, membuat adanya sebuah beban dan tekanan yang mungkin juga cukup berat seperti itu teman-teman. Oke, tidak masalah, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, aku punya Knight of Pentacles. Memang takdir ya adalah Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Oke, dan bagaimana kehidupan kamu ke depan? Apakah memang nantinya sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan ekspektasi kamu, teman-teman? Yang terlihat dari kartu ketiga ini memang ada sebuah potensi dan peluang ya. Potensi dan peluang kamu akan berhasil mencapai ya, teman-teman. Apa ya, sebuah kehidupan yang lebih baik, memang adanya rezeki yang cukup bagus, rezeki yang cukup lancar, ada sebuah kemajuan peningkatan. Nah, itu teman-teman. Jadi memang kerja keras, ikhtiar, doa itu ya menentukan kehidupan kamu di masa depan. Ketika kamu nggak ada usaha, upaya, doanya teman-teman, ya bagaimana kamu bisa mencapai sebuah tujuan? Nah, itu saja sih ya. Yang paling terpenting adalah saat ini kamu harus lebih yakin terhadap diri kamu, yakin terhadap Tuhanmu, maka di situ kamu akan memperoleh sebuah jalan teman-teman ya. Oke, kemudian aku punya Nine of Wands ya. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman menggambarkan, menjelaskan bahwasannya ya, mungkin ya ada beberapa dari teman-teman Sagittarius yang hingga saat ini sih masih apa ya teman-teman, terbebani dengan beberapa masalah, terbelenggu oleh beberapa masalah ya. Dan kamu memang benar-benar lagi berusaha banget teman-teman, seperti itu sih. Nah, lagi dan lagi sih, yang aku lihat di sini memang kamu harus lebih optimis teman-teman. Kamu harus lebih yakin dengan rencana-rencana Tuhan yang baik.
untuk kamu. Ya, ketika kamu berupaya berusaha, maka aku yakin nggak ada yang mustahil, ya, nggak ada yang tidak mungkin bagi dia. Ya, kun fayakun, semuanya pasti akan berjalan dengan baik ketika memang sudah waktunya tiba, teman-teman. Ya, seperti itu. Tapi memang yang paling jelas saat ini adalah bagaimana caranya agar diri kamu tetap berada dalam posisi yang cukup positif. Ya, tetap sih kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing, teman-teman, kamu harus lebih rajin berdoa. Nah, itu ya, niscaya keberuntungan nanti akan menyusul kemudian, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Sagittarius. Nah, bagaimana nih kondisi keuangan dari teman-teman Sagittarius? Oke, di pekan ini semoga endorse juga positif ya, teman-teman. Wow, pada kartu yang pertama aku punya Temperance. Temperance ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Sagittarius di sini ya. Jadi dari kartu pertama ini teman-teman menggambarkan dan sangat menjelaskan sih sebenarnya tentang apa ya, sebuah kondisi ekonomi yang cukup bagus banget gitu. Yang aku lihat sih seperti itu. Ya insya Allah rezeki kamu akan mengalir keras tanpa batas teman-teman. Potensinya besar seperti itu. Ya. Kemudian ini seperti adanya doa-doa kamu yang nantinya insya Allah akan terkabulkan, termanifestasikan teman-teman. Ya. Dan kemudian apa ya teman-teman? Sepertinya memang adanya ikut campur tangan Tuhan juga ini akan membuat kehidupan kamu, ya aku yakin teman-teman akan jauh lebih baik gitu sih. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Wheel of Fortune. Nah, roda kehidupan yang akan berputar. Kemudian roda keberuntungan yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, jadi ada sebuah transisi kehidupan baru yang memang akan, ya insya Allah akan kamu dapatkan, akan kamu rasakan, teman-teman, ketika melihat beberapa track record di dalam kehidupan kamu yang mungkin cukup menyakitkan. Ya, yang mungkin cukup, apa ya, dalam bahasa yang cukup sulit lah ya teman-teman, mohon maaf mungkin ya enggak semua sih teman-teman Sagittarius mengalami adanya beberapa masalah tentang kondisi keuangan ya, mungkin ada juga beberapa dari kamu yang kehidupannya lagi stabil, lagi berlimpah ya, syukur-syukur sih seperti itu ya teman-teman, tetapi namanya kehidupan pasti ada saja masalah-masalah yang terjadi. Nah ya mungkin di sini tetapi memang ada sisi positif teman-teman ya, karena itu tadi ya, roda kehidupan itu pasti akan berputar ketika memang seseorang tersebut terus mau berupaya berusaha untuk menjadi yang lebih baik teman-teman ya, artinya jangan pernah berputus asa gitu ya. Tuhan selalu menuntut kamu untuk terus berpikir, untuk terus mencari gitu teman-teman ya, cara dan celah yang dimana mungkin di situ nantinya teman-teman akan menjadi jalan keresakian kamu ya. Oke, kemudian wow, aku punya desain teman-teman. Desain muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Melihat sebenarnya dari kartu ketiga ini secara visualisasinya teman-teman memang sih sebuah kebahagiaan ya, sangat kebahagiaan. Jadi dengan secara garis besar teman-teman, kalau untuk masalah rezeki ya insya Allah rezeki kamu akan berlimpah ruah nanti. Ya mungkin kehidupan kamu memang benar-benar akan berubah 180 derajat ke arah yang benar-benar lebih positif teman-teman. Ini yang selama ini mungkin kamu inginkan, kamu harapkan, dan pada akhirnya ketika memang segala sesuatunya nanti benar-benar Allah berikan kepada kamu, Tuhan berikan kepada kamu, tentu kebahagiaan itu akan benar-benar cukup nyata teman-teman. Kamu akan bisa membahagiakan ya dengan rezeki yang cukup baik, tentu dong kamu bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, kemudian impian-impian kamu juga banyak yang tercapai, terwujud. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin sih sebenarnya ketika memang adanya ikut campur tangan dan adanya ya ikut campur tangan Tuhan dan adanya doa-doa kamu yang terkabulkan. Amin ya, semoga ya untuk keuangan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini ada perubahan deh teman-teman. Amin ya. Oke, next. Harus tetap optimis ya teman-teman, harus tetap yakin dan percaya diri. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini. Oke, sudah berumah tangga dan aku punya The Emperor ya. Melihat dari energi kartu pertama ini teman-teman ya, kehidupan rumah tangga kamu sih yang aku lihat apa ya? Di sini cukup positif ya. Cukup positif kenapa teman-teman ya? Seseorang yang memiliki sebuah kebijaksanaan di dalam bersikap dan bertindak, teman-teman. Dan seseorang yang memiliki sebuah komitmen di dalam menjaga sebuah hubungan, gitu. Ya. Nah, kemudian aku punya Eight of Cups ya. Mungkin ada ya beberapa teman-teman Sagittarius yang saat ini lagi mengalami adanya beberapa hal yang berkaitan tentang kondisi keuangan ya, yang mungkin nggak begitu stabil ataupun memang mungkin lagi banyak
apa namanya teman-teman, kebutuhan ya seperti itu sih ya. Tetapi melihat dari energi ini teman-teman, ya insya Allah rezeki kamu nanti juga akan lancar ya, ketika memang hubungan itu tetap berjalan dengan baik teman-teman ya. Itu nanti akan membuat keuangan kamu bisa lebih baik juga. Tetapi ketika hubungan tersebut ya, hubungan rumah tangganya lagi ada problem, konflik dan masalah lain sebagainya ya, tidak saling percaya teman-teman, maka disitulah sebenarnya awal kehancuran ya, dari rezeki dan lain-lain teman-teman ya. Oke, okay. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Oke. Okay. Nah, aku punya King of Swords ya, Raja Pedang. Raja Pedang muncul hadir teman-teman. Nah, yang terlihat dari kartu pertama ini cukup sih menggambarkan tentang sebuah keegoisan teman-teman. Seseorang memiliki sebuah watak sifat karakter yang sangat keras kepala. Ya, di satu sisi memang aku akui dia orang yang cukup berkomitmen. Hanya saja sebuah sikap yang terkadang apa ya teman-teman, cukup menyebalkan mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian aku punya Three of Cups ya, tiga cangkir teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini apa ya, orang yang memang memiliki sebuah karakter yang keras, orang yang cukup egois teman-teman ya, tentu dia ingin menang sendiri ya, ya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah terkadang ini ya, apakah ini energi kamu ataupun energi pasangan kamu ya, yang jelas memang nantinya juga bakal ada perubahan kok teman-teman, perlahan demi perlahan akan ada perubahan. Yang terlihat di sini bakal ada energi penyesalan gitu sih. Oke, okay. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, okay? Aku punya Five of Swords ya, 5 pedang. Kamu wajib berhati-hati dan waspada ya teman-teman, bahwasannya memang banyak orang-orang toksik yang berada di sekeliling kamu. Orang-orang yang kesannya ingin manfaatin, orang-orang yang kesannya ingin menghancurkan, menjolimi, nah mungkin seperti itu ya. Terutama seseorang yang mungkin mencoba untuk mendekati kamu ya, ternyata tujuannya adalah harta, tahta, dan lain sebagainya ya. Tapi bukan berarti kamu harus ujam juga ya teman-teman, ketika memang intuisi kamu mengatakan hal yang demikian. Contoh nih, ketika kamu sudah tahu, oh ternyata benar intuisi kamu mengatakan ini orang nggak benar, ini orang nggak baik, contoh ya, ingin berbuat buruk gitu sih, kan terlihat sih dari sikapnya itu seperti apa teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke, okay? Dan kemudian aku punya death. Nah, death berarti adalah sebuah kematian, tetapi death di sini ada sebuah akhir teman-teman ya. Akhir dari apa? Semoga memang akhir dari hal-hal yang nggak baik ya, menuju ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik teman-teman ya. Kemudian untuk mengenai tentang kehidupan asmara, apakah berpotensi teman-teman ya, mungkin masih dalam pencarian ya. Ya semoga dalam bekal ini teman-teman ada potensi ataupun mungkin ada peluang lah ya, Tuhan pertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya. Oke, okay. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini. Oke, okay. Lagi PDKT ya, ataupun dekat dengan seseorang. Oke, okay. Dan aku punya judgment teman-teman. Judgment muncul hadir sebagai energi pembuka ya. Melihat dari kartu pertama ini, energi kartu pertama ini memang dapat aku akui, kalau dikatakan berharap ya mungkin berharap gitu ya. Tetapi berharap kepada manusia tentu ini sesuatu hal yang mungkin cukup menyakitkan ketika nantinya hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Oh bagaimana gitu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin seperti ini teman-teman. Ketika dekat dengan seseorang dan mungkin kamu memiliki sebuah perasaan yang tulus gitu sih. Ya sudah ya. Allah Tuhan semesta alam perlu mengetahui dan melihat apa yang mungkin menjadi tujuan dan keinginan kamu. Ketika memang nantinya dia adalah seseorang yang terbaik ataupun dia adalah seseorang yang bakal menjadi jodohmu, pasti Tuhan akan menyatukan kamu, teman-teman. Ya, seperti itu. Dan kemudian aku punya King of Wands, ya, ataupun Raja Tongkat. Raja Tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Yang aku lihat memang dari kartu kedua ini, teman-teman, melihat lebih dalam ya sebenarnya. Kalau dikatakan dia juga berharap, kamu juga berharap, mungkin seperti itu ya. Jadi memang ada keinginan saling apa ya, ingin dapatkan yang terbaik gitu sih teman-teman ya.
Lalu apa yang harus dilakukan ketika mungkin sudah sama-sama sebenarnya memiliki sebuah eh, perasaan yang sama ya, keinginan yang sama teman-teman? Maka berusaha untuk benar-benar bisa ya. Yang pertama mungkin ketika kamu tahu mungkin tujuannya dia baik, ya cobalah untuk berani membuka ya teman-teman hati kamu mungkinkah seperti itu, dan kemudian ketika kamu sudah mengetahui bahwasannya niat dia memang tulus teman-teman, maka ya cobalah untuk apa ya teman-teman ya, welcome gitu sih ya, nggak ada salahnya mencoba sesuatu hal yang baru teman-teman, kemungkinan ya bisa jadi dia orang yang terbaik untuk kamu ataupun jodoh kamu nantinya gitu ya. Oke, next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Sagittarius. Oke, dan nah, aku punya tanggal 16, 15, 25, 19, 27, 18, 17, tanggal 7. Oke, dan yang terakhir tanggal 21, 8, 4, dan tanggal 10. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.